Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kebakaran lahan dan hutan di Riau semakin tidak terkendali. Kali ini titik api meningkat 150 kali lipat dari 60 titik api sebelumnya menjadi 1.200 titik api. Titik api ini tersebar di 8 kabupaten dan kota. Beginilah suasana kota Pekanbaru yang diselimuti kabut asap pekat sepanjang Senin. Kabut asap ini terjadi akibat meningkat drastisnya jumlah titik api kebakaran lahan dan hutan di Riau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru merilis jumlah titik api terpantau mencapai 1.234 titik api. Jumlah ini naik 150 kali lipat dari jumlah sebelumnya yang hanya mencapai 60 titik api. Titik api tersebut tersebar di Kabupaten Bengkalis dengan 525 titik api, Siak 208 titik api, Meranti 141 titik api, Kota Dumai 126 titik api, Palalawan 118 titik api, dan Indragiri 74 titik api. Berdasarkan pantauan BMKG menggunakan satelit Rea dan Aqua, pada tanggal 24 April jam 5 pagi ini terpantau ternyata di Sumatera itu sebanyak 1.398 titik panas, di mana 1.234 terpantau di Provinsi Riau. Nah, untuk titik panas yang terbanyak itu terpantau di Bengkalis sebanyak 515 dan diikuti dengan di Siak sebanyak 208 titik panas. Akibatnya ini jarak pandang sampai berapa nih? Jarak pandang pada pagi hari ini dilaporkan dari Pekanbaru hanya 500 meter dan di Pelalawan 800 meter. Namun untuk di Dumai itu cukup bagus, sekitar 6 kilo, dan di Rengat itu juga menurun, jarak pandang hanya 1 kilo. Jumlah titik api di Riau kali ini merupakan yang terpanjang selama sejarah musibah kabut asap di Riau. Dan Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Sementara itu, akibat kabut asap yang melanda kawasan Pekanbaru Riau, 14 penerbangan dari dan menuju Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru terganggu. Bahkan 12 dari 14 jadwal penerbangan terpaksa dibatalkan. Kabut asap pekat akibat kebakaran lahan di wilayah Riau membuat jadwal penerbangan di Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru terganggu. Sebanyak 12 penerbangan mengalami penundaan pendaratan dan keberangkatan akibat jarak pandang di landasan pacu bandara yang hanya mencapai 400 meter. 7 penerbangan yang tertunda keberangkatan yakni Sky Aviation tujuan Malaka, Garuda GA277 tujuan Medan, Lion Air JT389 tujuan Jakarta, Garuda GA175 tujuan Jakarta, Batik Air ID 6855 tujuan Jakarta, Sky Aviation SY367 tujuan Tanjung Pinang, dan Lion Air JT391 tujuan Jakarta. Sedangkan 5 jadwal kedatangan ke Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru yang tertunda, yakni Garuda Indonesia GA276 dari Medan, Lion Air JT388 dari Jakarta, Sky Aviation SY521 dari Malaka, Garuda Indonesia 172 dari Jakarta, dan Batik Air 6852 dari Jakarta. Sedangkan 2 penerbangan yang membatalkan pendaratan adalah Lion Air JT390 dari Batam dan Silk Air dari Singapura. Sudah pasti untuk hari ini, hari Senin ini, kebetulan asapnya menebal kembali sehingga terjadi keterlambatan dan pembatalan beberapa penerbangan. Yang terlambat atau di delay itu ada kira-kira 12 penerbangan. Yang dibatalkan ada 2, yaitu Lion dari Batam dan Silk Air dari Singapura. Menjelang siang penerbangan kembali normal setelah jarak pandang di landasan pacu naik hingga 1.300 meter. Dari Pekanbaru Riau, Safrial melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi penyadapan terhadap mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendapat bantahan dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala BIN Marsiono Norman mengatakan kedua sosok tersebut adalah figur yang dihormati BIN, sehingga tidak mungkin BIN melakukan penyadapan. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Marsiono Norman membantah jika BIN berada di belakang aksi penyadapan terhadap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi.
Marsiano memastikan bahwa BIN tidak pernah melakukan aksi penyadapan kepada kedua tokoh tersebut. Menurut Marsiano, kedua tokoh tersebut merupakan pejabat yang sangat dihormati. Lebih lanjut, Marsiano menghimbau agar pihak-pihak yang akan berkompetisi dalam pemilu mendatang untuk menjaga diri dan komunitasnya masing-masing. Caranya dengan membatasi peredaran informasi yang dianggap rahasia. Gimana tanggapannya, Pak? Yang pasti tidak dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Yang pasti. Itu saya bisa pastikan bahwa kami tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Terus apalagi terhadap beliau yang juga mantan pejabat. Tapi dari sangat kami hormati, itu tidak mungkin kita lakukan itu. Tidak mungkin. Dari BIN sendiri ada yang bisa diindikasikan pihak mana gitu, Pak? Pertama yang saya harapkan semua pihak, terutama yang akan berperan atau berkompetisi dalam pemilu ini, ya menjaga dirinya masing-masing, dalam arti menjaga komunitasnya masing-masing. Sebelumnya Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto menyebut penyadapan terhadap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Gubernur DKI Jokowi dilakukan oleh negara yang memiliki akses penyadapan. Pernyataan Hasto mengarah kepada BIN sebagai lembaga negara yang memiliki akses penyadapan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.